Saatnya. Khalas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wal ali ma' sahbi wa tubba'i wila amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala 'azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam akramun nas at-tahum. Wa qala aidan usikum bi taqwallah wa sam'i wa ta'ah. Sadaqallahu maulana azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah pengajian rutin malam Ahad Masjid Jami' Al-Ikhlas RT 03 RW 07 Komplek TNI AD Budi Cibarusah Asri di Bekang yang seluruhnya saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah. Langsung saja mari kita awali pengajian rutin kita pada malam ini memasuki malam tanggal 19 di bulan Muharram tahun baru Islam 1445 Hijriah dengan pembacaan Ummul Kitab dan dengan pembacaan sholawat atas Nabi kita tercinta yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut yang akan kita baca kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita, terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, ataupun ponakan-ponakan kita. Sekaligus kita bermunajat kepada Allah Ta'ala Azza wa Jalla, semoga dengan barokah, karomah, mukjizat, kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah sebagai Ummul Quran dan barokah dari bacaan salawat atas dikasihnya Allah, anak-anak kita, ponakan-ponakan kita, cucu-cucu kita yang sedang dalam keadaan mencari ilmu, baik di pondok pesantren dan ataupun di lembaga-lembaga pendidikan Islam yang lainnya, kita doakan semoga mereka oleh Allah dikaruniai umur yang panjang yang barokah, selalu disehatkan zahir batinnya, jasmani dan rohaninya, dimudahkan oleh Allah, dilancarkan oleh Allah dalam mencari ilmunya, dan oleh Allah diberi ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang disertai hidayah, dikuatkan imannya, dibaguskan akhlaknya, dan dijadikan orang-orang yang berguna untuk agama dan untuk umat manusia pada umumnya. Yang sedang sakit kita doakan semoga oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kepadanya kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakan untuk beribadah kepada Allah secara istiqamah. Bitilka niyatul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Sallu wa sallim daiman ala Ahmad. Salli wa sallim daiman
iman ala mada ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Wahai kaum muslimin, jangan tinggalkan sholat. Wahai kaum muslimin, jangan tinggalkan sholat. Sholat itu kewajiban, tidak boleh ditinggalkan. Sholat itu kewajiban, tidak boleh ditinggalkan. Salli wa sallim daiman ala mada. Salli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Siapa tinggalkan sholat, oleh Allah akan dilaknat. Di alam akhirat pasti mendapat azab. Azab yang sangat pedih dan sangat menyakitkan. Wajahnya akan dirubah menjadi wajah babi. Salli wa sallim daiman ala mada. Salli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Zuhur asar Maghrib isya laksanakan, jangan terpaksa. Zuhur asar maghrib isya laksanakan, jangan terpaksa. Apalagi sholat subuh pahalanya besar sekali. Apalagi sholat subuh laksanakan walaupun ngantuk. Sholli wa sallim daiman ala mada. Salli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafidhakumullah. Setiap kali kita membasuh muka, mencuci muka, ketika kita melakukan wudhu, kita disunahkan membaca doa Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Yang artinya, ya Allah, putihkanlah wajahku, mukaku, my face. Ya Allah, putihkanlah wajahku. Yauma tabyaddu wujuhun, pada hari di mana hari itu ada
wajah-wajah yang putih, bersih, berseri-seri, laksana bintang, laksana bulan, laksana sinar matahari. Yang dimaksud hari itu adalah hari kiamat nanti. Watas batujuh, dan juga pada hari itu ada wajah-wajah yang hitam kelam, hitam muram, hitam legam. Itu wajahnya orang-orang kafir. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di hari kiamat nanti, di mana pada hari itu semua manusia dikumpulkan oleh Allah di suatu padang yang bernama padang mahsyar untuk dihisab amalnya selama hidupnya di alam dunia, baik amal solehnya maupun amal tolihnya, semuanya akan diperhitungkan, akan diminta pertanggungjawabannya atas mereka. Pada hari itu wajah manusia terbagi ke dalam dua golongan besar. Sebahagian mereka berwajah putih, bersih, berseri-seri. Itulah wajah-wajahnya ahli sorga. Wajah-wajahnya yang nantinya oleh Allah mereka akan dijadikan ashabul jannah, akan dijadikan para penghuni sorga. Dan sebahagian lagi dari mereka ada wajah-wajah yang hitam kelam. Itulah wajah-wajahnya yang oleh Allah akan dijadikan ashabun nar, penghuni neraka. Tentu kita ingin termasuk ke dalam golongan mereka yang wajahnya putih, bersih, berseri. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka yang nanti di hari kiamat wajahnya putih, bersih, berseri-seri, itu pun berbeda-beda. Ada wujuhum kanujum, ada wajah mereka bercahaya laksana cahaya bintang-bintang di langit. Wa kana wujuhum kal qamari lailatal badri, dan ada pula di antara mereka yang wajahnya bercahaya laksana cahaya bulan di malam purnama yang menerangi alam jagat raya. Wa kana wujuhum kasamsi, dan ada pula di antara mereka yang wajah-wajahnya bersinar terang benderang laksana sinar matahari yang menerangi alam dunia. Apabila kita ingin masuk ke dalam salah satu golongan dari tiga golongan tersebut, baik yang wajahnya bercahaya laksana cahaya bintang maupun wajahnya yang bercahaya laksana cahaya bulan purnama, dan ataupun wajahnya yang terang benderang bersinar terang benderang laksana sinar matahari. Maka tentu apabila kita ingin termasuk salah satu dari tiga golongan tersebut, tentu kita harus mempunyai amalan ketika kita hidup dalam dunia, mempunyai amalan yang kita istiqomahkan. Yang amalan tersebut fadilahnya, keutamaannya, keuntungannya, keistimewaannya adalah kelak di hari kiamat wajah kita akan bercahaya. Di antaranya amalan tersebut yang pertama, manakala kita mendengar suara azan telah dikumandangkan di masjid-masjid, maka hendaklah kita bergegas, bersegera untuk berwudu, untuk siap melaksanakan panggilan Allah, untuk siap menghadap Allah, untuk siap bersujud di hadapan Allah,
untuk siap melaksanakan perintah sholat dari sholat-sholat yang 5 waktu. Karena nanti di hari kiamat orang-orang yang membiasakan amalannya seperti ini oleh Allah akan dibangkitkan dari kuburannya dalam keadaan wajahnya bercahaya laksana cahaya bintang. Lalu mereka ditanya oleh malaikat, ma a'malukum fid dunya. Kata malaikat, apa amalan-amalan kalian ketika hidup di alam dunia? Sehingga pada hari ini Allah membangkitkan kalian dan mengumpulkan kalian di padang mahsyar dalam keadaan wajah kalian bercahaya laksana cahaya bintang. Mereka pun menjawab, qulna idza sami'na al-adzan qumna ila shalah qumna natawaddau ila shalah wa la nastaqilu ghayraha. Kata mereka, dulu ketika kami masih hidup di alam dunia, kami selalu membiasakan amalan, yaitu apabila kedua telinga kami mendengar suara azan telah dikumandangkan di masjid-masjid, kami langsung berdiri menuju tempat wudu, kami langsung berwudu dan kami langsung berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat, untuk memenuhi panggilan Allah, untuk bersujud di hadapan Allah, untuk menyembah kepada Allah, untuk membuktikan rasa syukur kami kepada Allah dengan bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami tinggalkan kesibukan-kesibukan dunia yang lainnya. Kami tinggalkan toko kami tinggalkan warung kami tinggalkan pekerjaan kami tinggalkan berbagai macam aktivitas kesibukan kami yang bersifat dunia. Kami memenuhi panggilan Allah. Nah, apabila amalan yang seperti ini kita biasakan, kita amalkan, kita istiqomahkan, kita dawamkan, kita istimrorkan, kita isrorkan, kita kontinyukan, maka kelak di hari kiamat, waalaikumsalam, Alhamdulillah. Ini Pak Jepri dari Citra Indah, Pak Warsono dari Kuda dari Padang Jawa. Apabila amalan-amalan seperti ini kita amalkan, kita biasakan selama kita di dalam dunia, maka niscaya Allah akan membangkitkan kita dari kuburan kita dalam keadaan wajah kita bercahaya laksana cahaya bintang-bintang di langit. Dan siapapun ketika oleh Allah dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan wajahnya bercahaya, baik seperti cahaya bintang ataupun seperti cahaya bulan purnama dan ataupun seperti sinar matahari yang terang benderang, mereka itu adalah orang-orang yang nantinya oleh Allah akan dijadikan ashabul jannah, para penghuni surga, dan mereka akan diselamatkan oleh Allah dari berbagai macam azab yang ada di hari kiamat. Itu amalan pertama. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Tapi kalau umpama kita ingin lebih terang benderang wajah kita di hari kiamat, ingin bercahaya kal komari lailatul badri, seperti cahaya bulan di malam purnama, maka amalan yang seyogyanya
yang semestinya kita amalkan, kita istiqomahkan, kita dawamkan, kita istimrarkan, kita israrkan, kita kontinukan, kita biasakan adalah berwudu sebelum mendengar azan dikumandangkan. Ini lebih hebat lagi. Kalau yang pertama mah berwudu setelah mendengar azan. Nah yang sekarang mah azan belum dikumandangkan, ya katakanlah kira-kira 30 menit menjelang masuknya waktu sholat, dia sudah siap berwudu. Ini kan lebih hebat. Nah orang-orang yang seperti ini kelak di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala ya ba'athuhullah min kuburihim kal qamari laila wujuhum kal qamari lailatal badr. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan ia dari kuburannya dalam keadaan wajahnya bercahaya terang benderang laksana cahaya bulan di malam purnama. Ketika mereka di hari kiamat dikumpulkan oleh Allah, wajah mereka bercahaya terang benderang laksana cahaya bulan purnama. Lalu kemudian malaikat pun bertanya kepada mereka, ma akmalukum fid dunya? Apa amalan-amalan kalian ketika kalian hidup di alam dunia? Sehingga pada hari ini, hari kiamat, kalian oleh Allah dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan wajah kalian bercahaya laksana cahaya bulan purnama. Mereka pun menjawab, kunna natawaqqa'u qabla al-adhan. Dulu ketika kami hidup di alam dunia, kami suka membiasakan amalan kami, yaitu kami selalu berwudu sebelum mendengar azan dikumandangkan. Artinya sudah benar-benar siap melaksanakan perintah Allah, sudah benar-benar siap untuk bersujud di hadapan Allah, untuk menyembah Allah. Nah ini kalau kita mampu mengamalkan amal seperti ini, buktikan nanti di hari kiamat. Enggak mungkin Rasulullah bohong. Sebab yang saya sampaikan itu berdasarkan hadis. Jadi kalau kita ingin wajah kita bercahaya, biasakan amalan ini. Berwudulah sebelum azan dikumandangkan. Artinya kita benar-benar siap melaksanakan perintah Allah. Kalau kita berwudu setelah mendengar azan, itu seperti bintang. Tapi kalau kita berwudu sebelum mendengar azan, itu seperti bulan. Ya katakanlah setengah jam menjelang datangnya waktu sholat, kita udah tinggalkan kesibukan kita, tinggalkan toko kita, tinggalkan warung kita, tinggalkan kantor kita, tinggalkan angkot kita, tinggalkan bis kita, tinggalkan sawah ladang kita, tinggalkan kegiatan-kegiatan kita yang lainnya yang bersifat duniawi, segala macam aktivitas-aktivitas yang berorientasi tentang dunia kita tinggalkan. Kita berwudu, kita pakai pakaian sholat yang terbaik untuk menghadap Allah, pakai pakaian yang wangi, menggunakan wangian-wangian, karena sholat dalam keadaan wangi, tapi dalam tanda kutip wanginya tidak mengandung alkohol ya. Jadi pakai minyak alkohol. Itu lebih disukai oleh Allah. Kita siap. Kita berangkat ke masjid, kita sholat sunat tahiyatul masjid, kemudian kita sholat sunat syukur wudu, kemudian kita lihat itikaf alayya an atakifa madhum fi hadal masjid intijaran ba'da sholat. Wajib atasku itikaf di ini masjid, menunggu datangnya waktu sholat. Sambil menunggu datang sholat, kita baca Quran, dapat 2 lembar, dapat 3 lembar, atau kita baca selawat sebanyak-banyaknya, atau kita berzikir sebanyak-banyaknya. Masuklah waktu sholat, dikumandangkanlah azan. Allahu Akbar,
sama. Beres mengaji doa, kita baca doa sesudah ajan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilah wal fadilah wassalafa wa darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asbu maqama mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad marhaban bil qa'ili adla marhaban bis salati ahla Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kita laksanakan qobliyah, kemudian kita menunggu iqamah dikumandangkan. Setelah iqamah dikumandangkan, pasca iqamah mengucapkan qomati sholat, kita langsung berdiri, langsung maju ke depan, bikin barisan sholat berjamaah. Kita baca doa setelah qomat, aqamahullahu wa adamaha wa ja'alani min sholih ahliha, dan seterusnya. Nah, kalau amalan seperti ini kita amalkan, kita biasakan, yab'atsullahu ta'ala yaumal qiyamati wujuhum kal qamari lailatal badr. Niscaya Allah akan membangkitkan ia di hari kiamat dari kuburannya, dan Allah mengumpulkan ia di hari kiamat di padang mahsyar dalam keadaan wajahnya terang benderang laksana cahaya bulan purnama. Nah, kira-kira Bapak mau milih yang pertama, yang kedua? Apa nggak ada pilihan? Kalau nggak ada pilihan berarti sudah pada mati semuanya. Ya, orang mati suruh pilih nggak bisa pilih dia. Kalaupun jasadnya masih mungkin mati hatinya. Tentu kita ingin termasuk golongan yang kedua. Yang pertama bintang, yang kedua bulan. Cahaya bulan jauh lebih terang daripada cahaya bintang. Bintang mah kecil, bulan gede. Kita uang aja pengen gede. Bapak kalau ada yang narik uang, disuruh milih 2 amplop nih, yang satu amplop isinya 1 miliar, yang satu amplop 1 juta, Bapak milih yang mana? 1 miliar pasti. Tuh, urusan dunia pengen yang gede, urusan akhirat pengen yang kecil. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian amalan yang ketiga, ini yang ajib nih. Yang ajib luar biasa. Apabila amalan yang ketiga ini kita amalkan, kita biasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari selama kita di dalam dunia, maka kelak kita akan dibangkitkan oleh Allah dari kuburan kita dan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar dalam keadaan wajah kita bukan bercahaya lagi tapi bersinar-sinar. Wajahnya putih, bersih, berseri-seri, bersinar-sinar. Wujuhuhum kasyamsi, wajah mereka terang benderang, bersinar-sinar laksana sinar matahari yang menerangi seluruh alam jagat raya. Karena di hari kiamat itu kita akan mendapati kegelapan. Ada 2 kegelapan yang akan kita alami. Ini pasti, nggak mungkin nggak terjadi. Satu, kegelapan di alam kubur. Manakala kita sudah masuk alam kubur, nggak percaya coba aja masuk sekarang. Mau nggak? Seharian bayar Pak. Satu, kita akan menghadapi kegelapan di alam kubur. Udah gelap sendirian lagi, nggak bawa amal soleh lagi. Wah, celaka, ibarat orang tenggelam di tengah-tengah lautan samudra yang luas dan dalam. Sengsara dia. Yang kedua, kegelapan di hari kiamat. Gelapnya alam kubur, gelapnya di hari kiamat itu sangat amat gelap. Gelapnya alam kubur tidak bisa diterangi dengan lampu-lampu dunia. Walaupun lampu-lampu dunia sealam dunia disatukan, digabungkan untuk menerangi alam kubur, tidak akan mampu menerangi gelapnya alam kubur. Yang amalan yang bisa menerangi kita nanti dalam kubur, yang pertama sholat 5 waktu, yang kedua biasakan baca Quran, yang ketiga biasakan sedekah, yang keempat perbanyak membaca tasbih. Tasbih yang mana? Tasbih yang mana saja. Tapi ada tasbih yang sangat disukai oleh Allah, karena di dalam tasbih tersebut kumpul
5 kalimat. Pertama ada kalimat tasbih, yang kedua ada kalimat tahmid, yang ketiga ada kalimat tauhid, yang keempat ada kalimat takbir, dan yang kelima ada kalimat tabarrik. 5 kalimat ini kumpul dalam sebuah tasbih yang bernama tasbih al-baqiyatus sholihat yang berbunyi Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu almarhum Ustaz Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, beliau suka baca tasbih itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Demikian pula almarhum Ustaz Arifin Ilham, Allahu yarham rahimahullah taala wa nawir wasi qabrahu wa al qabrahu rabata miri'abil jinan. Amin. Beliau juga suka baca tasbih tersebut, cuma lagam yang berbeda. Kalau beliau lagamnya lembut. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau bisa tasbih al-baqiyatus sholihat ini kita dawamkan tiap hari sebanyak 360 kali. Sambung? Sambung? Kecil atau 360 mah ada, nggak nyampe sejam. Kita nonton TV aja sepak bola depan TV, buat 2 jam. Masa baca tasbih yang disukai oleh Allah nggak kuat, cuma 300. Hah? Nggak ada. Sekarang TV nggak laku ya, tersisihkan. Insya Allah kuat. Yang penting kita ada nih. Ya kalau nggak ada niat, gimana mau ngamalkan? Niat aja nggak ada. Yang penting niat dulu. Udah niat, amalkan. Baca tiap hari 360 kali. Apa padilanya? Nggak usah nanya, amalkan dulu. Belum diamalkan udah nanya kuliah. Belum kerja udah nanya gaji. Kerja dulu yang benar. Ntar juga digaji sama Allah. Gak usah nanya fadilah, amalkan aja. Ntar nanti tahu sendiri jawabannya ada nanti. Oh ternyata ini fadilahnya. Nanti juga dikasih tahu sama Allah. Amalkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiap hari tuh jangan putus selama hidup sebanyak 360 kali. Diterangkan dalam sebuah kitab. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj di alam malakut sana, Rasulullah melihat sebuah lautan. Beliau mengatakan, "Ra'aitul bahra, aku melihat lautan. Miqdaru la ya'lamu illallah." Luasnya lautan tersebut sangat luas. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui luasnya lautan tersebut illallah, kecuali hanya Allah. Wa ala sawtihi malakun ala suratit air. Itu di tepi lautan itu duduk seorang malaikat berbentuk burung. Malaikat itu bentuknya beda-beda macam-macam. Kalau kita lihat arti malaikat Jibril, apalagi malaikat
Israel. Wah, ngeri banget ya. Lihat aslinya. Nah, duduk seorang malaikat di tepi lautan tersebut berbentuk burung. Malaikat itu oleh Allah dikasih keistimewaan, telinganya dapat mendengar seluruh manusia yang membaca tasbih kepada Allah di alam dunia. Dan malaikat itu mempunyai sab'una alfa janah, mempunyai 70.000 sayap. Nah, ketika malaikat itu telinganya mendengar di alam dunia ada yang membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la illa billahil aliyyil azim. Ketika malaikat itu telinganya mendengar ada hamba Allah di alam dunia membaca subhanallah, itu malaikat langsung berdiri. Kemudian si hamba Allah melanjutkan bacaannya dengan walhamdulillah. Malaikat langsung membeberkan sayapnya yang 70.000 sayap. Si hamba meneruskan dengan bacaan wala ilaha, itu malaikat langsung terbang melesat. Kemudian si hamba melanjutkan bacaannya dengan bacaan wallahu akbar waqa'a nafsahu fil bahr. Malaikat tersebut yang sedang terbang langsung turun, langsung masuk ke dalam lautan itu, masuk ke dalam lautan. Kemudian si hamba melanjutkan dengan bacaan wala haula wala quwata illa billahil aliyyil. Si malaikat tersebut langsung keluar dari dalam lautan dan menggebriskan sayapnya yang 70.000 sayap. Maka dari setiap satu sayap meneteslah 70.000 tetesan air, di mana dari setiap satu tetesan air menjadi sababiah Allah menciptakan 70.000 malaikat. Berarti saat itu Allah menciptakan 70.000 malaikat dikali 70.000, berapa hasilnya? 4.900.000.000 malaikat Allah ciptakan saat itu. Lalu yang 4.900.000.000 malaikat tersebut yusabbihuna wa yuhalliluna liqa'ilihi ila yaumil qiyamah. Itu 4.900.000.000 malaikat, mereka semuanya bertasbih kepada Allah. Mereka semuanya bertahlil la ilaha illallah, la ilaha, terus-terusan sampai datangnya hari kiamat, di mana bacaan tasbih mereka, bacaan tahlil mereka pahalanya diperuntukkan untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di alam dunia membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. 4.900.000.000 malaikat, tiada henti-hentinya mereka bertasbih kepada Allah. Mereka berzikir la ilaha illallah kepada Allah sampai datangnya hari kiamat. Pahala tasbih mereka, pahala zikir mereka diperuntukkan untuk umat Nabi Muhammad yang di alam dunia membaca tasbih al-baqiyatus sholihat. Makanya saya kasih tahu, amalkan itu tasbih itu tiap hari 360 kali. Masih panjang bahasan, tapi oleh karena waktu jualah yang membatasi pertemuan kita. Pepatah mengatakan setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi di hari kiamat
ada wajah-wajah yang putih bersih berseri-seri bercahaya, ada yang seperti cahaya bintang, ada yang seperti cahaya bulan purnama, ada yang seperti cahaya matahari. Yang seperti cahaya matahari adalah mereka yang mendengar azan, posisi di dalam masjid sedang berzikir, sedang berselawat dalam keadaan punya wudhu, posisi sedang itikaf di dalam masjid seperti kita malam ini nih. Ini amal ini kalau dibiasakan, nanti kita hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah di alam kubur dalam keadaan wajah kita bersinar terang benderang rasa sinar matahari. Mereka ditanya di hari kiamat oleh malaikat, ma'amalukum fi dunya, apa amalan kalian yang kalian lakukan ketika hidup di alam dunia? Mereka menjawab, kunna nasma'ul azan fil masjid. Dulu kami membiasakan amalan, kami suka mendengarkan azan, posisi kami sudah berada di dalam masjid, dalam keadaan punya wudhu, dalam keadaan itikaf, dalam keadaan niat menunggu datangnya waktu sholat, sambil berzikir kepada Allah, sambil taklim, sambil hadir pengajian. Nah, amal seperti ini akan terbukti nanti di hari kiamat. Nah, kalau bisa mengajinya jangan seminggu sekali, ngajinya sehari 5 kali. 1 jam menjelang zuhur, 1 jam menjelang asar, 1 jam menjelang maghrib, 1 jam menjelang isya, 1 jam subuh. Nah, dibiasakan nama ini kita hadirnya dalam keadaan punya wudhu, niat itikaf, niat taklim, wah banyak pahala. Yang penting ikhlas semata-mata karena Allah, mengharap ridho Allah. Baik, para jamaah yang mulia, mari kita tutup kalau kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. muallimina wa liman syafi'ina wa liman hadana wa hadaina ilal khair wa liman ahsana ilaina wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati Rabbana zidna ilman nafi'an wa hidayah barik lana fi kulli ma a'taytana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Ada Allah banyak majma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.